Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Edriana dengan NIM 210222218. Kelas reguler 6 Administrasi Publik. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang saya pahami. Nomor 1 yaitu tuliskan biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sains, ipteks disertai dengan masing-masing foto. Adapun di sini ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu Sabit Ibnu Qurra. Sabit Ibnu Qurra Ibnu Marwan Al-Sabi Al-Harrani lahir pada tahun 836 Masehi di Harran. Sekarang Turki. Sabit berkontribusi pada beberapa cabang ilmu pengetahuan, terutama matematika, astronomi, dan mekanika. Selain menerjemahkan sejumlah besar karya dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, Sabit meninggal di Baghdad pada tahun 901 Masehi. Yang kedua yaitu ilmu Islam di bidang ilmu teknologi. Abbas bin Firnas, ilmuwan muslim bernama Abbas bin Firnas, merupakan orang pertama di dunia yang membuat konstruksi alat yang bisa terbang pada abad ke-9. Abbas bin Firnas menciptakan sebuah alat terbang bersayap menyerupai burung dan berhasil menerbangkannya di Cordoba, Spanyol. Yang ketiga yaitu ilmuwan Islam di bidang ilmu seni. Al-Farabi Abu Nasir. Muhammad Al-Farabi lahir pada 870 Masehi di Farab, sebuah kota di Turki Tengah. Al-Farabi adalah seorang jenius yang menguasai 89 bahasa dan guru besar muslim dalam bidang fikih, filsafat, sains, kedokteran, musik, dan puisi. Al-Farabi pernah tinggal di Baghdad selama 40 tahun untuk mempelajari bahasa Arab dan Yunani, kemudian mempelajari filsafat dan logika Aristoteles. Apabila Aristoteles dikenal sebagai guru pertama, maka Al-Farabi dijuluki sebagai guru kedua dan bapak logika Islam. Soal kedua yaitu bagaimana perspektif Islam tentang ipteks. Di sini dijelaskan secara eksplisit beserta dengan dalilnya. Perspektif Islam tentang ipteks, Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah spiritual. Dalam surat Yunus ayat 101, Qulil unzuru fis samawati wal ardi wa ma anakni la yu'minun. Artinya yaitu katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Soal ketiga yaitu jelaskan yang dimaksud dengan ilmu agama dan budaya dan bagaimana hubungan ketiganya, serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Adapun ilmu merupakan satu-satunya pengetahuan yang bersifat valid dan hanya fakta yang bisa menjadi objek dari pengetahuannya. Yang kedua yaitu agama. Sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga yaitu budaya, bagaimana kita hidup yang berkembang seiring berjalan masa yang dimiliki sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Adapun hubungan ketiga pengertian yaitu ilmu, agama, dan budaya berhubungan dengan akal dan bagaimana aturan agama itu sendiri, pandangan Islam terhadap budaya yang berkembang di masyarakat saat itu. Islam menganggap budaya adalah adab, di mana budaya juga memiliki norma-norma untuk pemeluknya. Adab-adab Islam sendiri meliputi kehidupan manusia. Soal yang keempat yaitu jelaskan secara eksplisit bagaimana integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan, di mana di sini secara eksplisit integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap penganutannya, terkhusus dalam mencari ilmu agama. Islam sangat mengistimewakan ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW menjelaskan apa saja keutamaan daripada menuntut ilmu. Yang kelima yaitu jelaskan maksud dari slogan ilmu untuk ilmu.
di mana di sini slogan ilmu untuk ilmu yaitu usaha yang akan dicapai melalui proses belajar, sebab ilmu bisa menjadi tolak ukur untuk mengetahui benar atau salahnya suatu perilaku. Nomor 6 yaitu jelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari permisahan ilmu, pengetahuan, dan ajaran Islam. Di mana di sini akibat yang dapat ditimbulkan dari permisahan ilmu, pengetahuan, dan ajaran Islam yaitu akibatnya Islam adalah agama yang universal dalam arti ajaran. Dalam agama Islam itu meliputi seluruh kehidupan manusia yang mendorong mereka untuk belajar sebanyak mungkin. Ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah banyak yang mengandung ajakan untuk berpikir menggunakan akalnya dalam memandang alam semesta ini. Itu berarti kesempurnaan agama hanya dimiliki oleh orang-orang yang berakal. Agama adalah akal dan tidak beragama bagi orang-orang yang tidak berakal, sehingga jika ilmu dipisahkan itu akan berakibat fatal. Nomor 7 yaitu jelaskan perbedaan antara ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Di mana di sini adapun perbedaan antara ilmu bebas nilai adalah ilmu bebas nilai biasa juga disebut value free yang menyatakan ilmu dan teknologi bersifat bebas, independen atau otonom. Sedangkan tidak bebas nilai yaitu ilmu yang tidak bebas nilai value bound, memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan. Nomor 8 yaitu sebutkan dan jelaskan beberapa akhlak Islam sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Di mana di sini yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Yang kedua yaitu sabar, di mana sabar adalah suatu rintangan menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Dan yang ketiga yaitu sopan, di mana sopan adalah sikap hormat dan beradab dalam perilaku, santun dalam tutur kata, budi bahasa, dan kelakuan yang baik sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat yang harus kita lakukan. Nomor 9 yaitu apa yang dimaksud dengan ayat qauliyah dan kauniyah. Sebutkan contoh dan interkoneksi dalam memahami keduanya. Di mana di sini qauliyah adalah ayat-ayat yang dapat dipelajari dalam Al-Quran, sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, misalnya peristiwa alam, sosial, dan sebagainya. Contohnya adalah kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk bersabar ketika kita ditimpa suatu masalah. Dan yang terakhir yaitu jelaskan tujuan penciptaan manusia serta klasifikasi potensi dasar manusia yang Anda ketahui. Di mana di sini yang saya ketahui, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala bertujuan diantaranya adalah untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, khalifah Allah fi al-ard. Dalam menjalankan kedua misi tersebut, manusia juga diberi beban yang cukup berat, yaitu berupa al-amanah atau beban taklif. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.